Hai sahabat Bit Tengah, jumpa lagi dengan Bit Tengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap dijauhkan dari segala cobaan apapun yang tidak kita inginkan. Amin. Majajah horas buat kita semua. Sahabat Bit Tengah, hari ini Bit Tengah mau buat lapet labu kuning. Ya, lapet labu kuning. Jadi seperti apa dia dan apa saja bahannya? Yuk, ini dia bahannya sahabat Bit Tengah. Di sini Bit Tengah sudah sediakan labu kuning seperti ini dia. Di sini belum Bit Tengah buang kulitnya ya, seperti ini. Dan tepung terigu. Ini dia. Ada kelapa, ada gula merah atau gula aren. Di sini juga kalau kita tidak punya gula merah, kita juga bisa pakai gula putih ya, seperti itu ya, sobat Bit Tengah. Jadi di sini langsung saja ya, Bit Tengah mau langsung kerjai, mau langsung kupas labunya. Kacangnya masih di tengah jemur agar dia layu dan mudah melipat seperti itu ya, sobat Bit Tengah. Kita kupas. Memang labu ini banyak sekali bisa diolah ya, bisa kita buat jadi bolu, bisa jadi kolak, atau bisa kita rebus seperti itu saja dikasih garam, enak juga ya. Apalagi buat yang ada penyakit emah seperti itu, labu kalau kita rebus seperti itu saja dia bagus untuk yang sering mengalami emahnya kambuh, atau untuk yang sering emahnya kambuh, asam lambung. Bagus ini ya labu ya, sahabat Bit Tengah. Labu bisa kita ditim di nasi, apalagi seperti Bit Tengah ya pakai anglo ya. Setelah nasinya sudah, airnya sudah mengering semua, kita bisa masukkan labunya ke dalam. Nah, masak makan bagus sekali. Tapi jangan kita makan nasi dulu sepertinya ya. Bagus. Ini Bit Tengah sudah pernah coba, jadi Bit Tengah memang sudah pernah merasakan ya obat emah ini. Kalau labu kuning memang bagus dia. Bit Tengah sangat syukur karena hari ini cuacanya sangat bagus sekali. Jadi Bit Tengah bisa bekerja di luar, tidak di dapur Bit Tengah yang sangat sempit. Bergerak pun susah. Sudah siap dikupas ya. Di sini langsung Bit Tengah cuci biar kita parut ya. Ya, di sini juga bisa kita agar lebih cepat, kita juga bisa mengukus labu kuningnya ya, sahabat Bit Tengah. Tapi di sini Bit Tengah akan langsung parut labunya karena Bit Tengah memang terbiasa kalau bikin lapet labu, Bit Tengah parut, tidak Bit Tengah kukus, tapi bisa dikukus. Terlebih dahulu kita sudah mencuci tangan kita bersih dulu ya, seperti ini ya, sahabat Bit Tengah. Bit Tengah sudah siap parut labu kuningnya ya, seperti ini. Di sini Bit Tengah mau langsung parut kelapanya ya. Di sini langsung Bit Tengah parut kelapa ya. Selesai parut kelapa, di sini Bit Tengah mau iris gula merahnya seperti ini ya, sahabat Bit Tengah.
selesai seperti ini. Di sini di tengah langsung mau kita aduk dulu ya sampai di tengah adonan kita ini, dan kita akan aduk. Kita mengolah adonan kita, tangan kita bersih ya sampai di tengah. Ini kita campur dengan kelapa dulu ya, seperti ini. Ini cuci tangan kita. Aduk sampai merata ya, seperti tengah. Ini dia. Kalau kurang manis, yang selera manis bisa ditambah gula putih. Tapi karena di tengah tidak suka yang terlalu manis-manis dan Pak Tengah juga tidak suka, jadi di tengah hanya pakai gula merah saja, tidak perlu campur dengan gula putih. Oke, sahabat Bik Tengah, maaf ya karena Bik Tengah tidak membalut tangan Bik Tengah. Kenapa? Karena setiap Bik Tengah membuat makanan atau kue, kalau Bik Tengah balut tangan sepertinya tidak pas ya, rasa Bik Tengah kurang pas pengadukan semua kalau tidak langsung tangan Bik Tengah mengaduk seperti ini. Jadi di sini kalau sahabat Bik Tengah merasa risih atau kurang suka, di sini Bik Tengah minta maaf ya sahabat Bik Tengah. Mungkin karena dari dulu mungkin ya Bik Tengah kalau mau buat makanan, kalau pakai pembalut atau sarung tangan rasanya Bik Tengah kaku seperti itu ya sobat Bik Tengah. Makanya setiap bikin makanan Bik Tengah pastikan saja kalau tangan Bik Tengah bersih dan bahan-bahan yang kita gunakan sudah kita cuci bersih dan pastinya bersih semua. Itu saja sudah Bik Tengah terapkan saja, semua sudah terlihat bersih seperti itu. Dan Bik Tengah juga harus cuci tangan bersih ya, kita sabun dulu tangan seperti itu. Karena kalau pakai sarung tangan memang betul-betul kaku. Jadi kalau sahabat Bik Tengah merasa risih, Bik Tengah minta maaf ya. Daun pisangnya harus kita lap seperti ini dulu. Pastikan bersih ya sahabat Bik Tengah. Kita lap seperti ini agar semuanya yang melekat di daun pisangnya bisa bersih. Ya, jadi di sini Bik Tengah juga sudah selesai membersihkan daun pisangnya seperti ini. Kita pastikan bersih ya. Jadi di sini langsung Bik Tengah bungkus. Jika sahabat semua mau tidak terlalu lengket di saat lepetnya masak, kita juga bisa olesi minyak seperti itu ya. Tapi di sini Bik Tengah tidak olesi minyak karena daun pisang Bik Tengah memang sudah betul-betul seperti ini dia, sudah Bik Tengah jemur tadi di panas. Jadi lebih gampang kita membuka lepet kita ya. Kok bahannya dari ubi, kok dari labu. Karena memang kalau Bik Tengah ini ya bikin makanan yang Bik Tengah tanam sendiri ya. Jadi di sini Bik Tengah juga ada ubi, labu Bik Tengah juga memang dalam keadaan berbuah semua sekarang. Jadi Bik Tengah petik, Bik Tengah jadikan makanan seperti ini. Jadi Bik Tengah tidak repot-repot harus beli-beli banyak bahannya. Jadi cukup petik di
samping atau di belakang gubuk di tengah saja. Di tengah sudah bisa bikin makanan seperti ini, tidak harus mewah-mewah, yang penting sesekali kita punya cemilan. Sudah siap kita bungkus, jadi kita langsung kukus ya, sobat di tengah seperti ini. Kita kukus. Atau 15 menit ya, sampai di tengah agar lepet kita matang. Seperti ini dia. Di tengah ini dia lepet kita sudah masak. Ini sudah di tengah buka ya, sengaja di tengah taruh ke sini. Ini dia. Kita tinggal icip-icip ya. Dan di tengah langsung saja suruh Pak Tengah makan. Rasa apa lepet di tengah ini ya? Oke, terima kasih telah mengikuti Bik Tengah. Tetap dukung Bik Tengah. Ingat, nikmati, jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam segala hal. Majaj waras. Sampai jumpa sahabat Bik Tengah. Wah, enak. Terima kasih Pak Tengah. Oh.